Nah, teorema hasil kali titik. Teorema yang pertama berbunyi adalah U dot V itu dia sama dengan panjang V dikuadratkan, atau panjang V sama dengan akar dari ini dipangkatkan setengah ya. Kenapa demikian? Ini bunyi teoremanya, ini dua ini. Nah, alasannya kenapa adalah yang di atas. Alasannya adalah yang di atas ini. Karena V dot V ini adalah V1 kali V1, ya kan? Ditambah V2 kali V2, karena ini sama ya. Dan seterusnya sampai Vn. Dia adalah V1 kuadrat tambah V2 kuadrat, tambah seterusnya sampai Vn kuadrat. Ini adalah panjang vektor ya. V dikuadratkan, ya kan? Oke. Maka teoremanya berbunyi V dot V selalu norm dari V atau panjang vektor V dikuadratkan, dan panjang vektor V yaitu tinggal berarti hasil kali titik ini dipangkatkan setengah. Nah, teorema yang kedua adalah tentang sudut. Jadi, kalau misalkan theta ini lancip, maksud lancip itu seperti apa? Kalau theta di sini maksud lancip adalah dia antara 0 tetanya sampai dengan pi per 2 ya. Tetanya itu antara 0 sampai pi per 2. Jadi antara 0 sampai 90 derajat. Maka kalau tetanya segini, maka hasil kali titiknya dia selalu lebih besar daripada 0. Nah, kenapa sih Bu bisa kayak gitu? Kenapa kalau tetanya itu antara 0 dan sampai 90 derajat? Kenapa U dot V-nya itu selalu lebih besar daripada 0? Oke, karena ini. Oke, selanjutnya kenapa bisa U dot V-nya itu kalau dia lancip, dia selalu positif? Kenapa demikian? Karena kita kan tahu bahwa cos theta itu sama dengan U dot V per ya kan? Nah, di sini atau ini aja deh, U dot V sama dengan U kali V kali cos theta. Nah, kita tahu bahwa si U dot V ini, si panjang dari V ini selalu positif, karena panjang dari U selalu positif, ini selalu positif ya. Dia selalu lebih besar daripada 0, yang ini selalu lebih besar daripada 0, selalu positif. Dan kalau misalkan U-nya 0 atau V-nya 0, dia pasti 0. Nah, si cos theta ini, kalau dia cos theta-nya positif, maka otomatis kalau cos theta positif, U dan V juga positif. Nah, kalau misalkan 0, antara 0 dan sampai dengan 90 derajat, itu kita tahu bahwa cos theta-nya, dia di kuadran 1 kan, kuadran 1 ya, dia selalu positif. Oke, ini 90-nya nggak masuk ya. Jadi cos theta-nya selalu positif. Nah, karena cos theta-nya selalu positif di sini, maka dia lancip dan selanjutnya. Jadi, karena cos theta-nya positif, maka di sini U dot V pasti dia positif. Jadi, karena antara 0 dan 90 derajat, maka cos theta-nya positif. Oke, karena cos theta-nya positif, maka kalau kita ubah di sini cos theta-nya di atas, maka dia jadi positif juga. Maka U dot V dia positif. Nah, sekarang kalau yang kedua, kalau theta-nya tumpul itu berapa derajatnya? Tumpul itu derajatnya berarti antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Theta-nya sampai dengan V 180 derajat. Nah, kenapa bukannya nanti ada juga ya katanya kalau misalkan tetanya di kuadran 3, nggak masalah karena yang kita cari adalah sudut yang paling kecil. Karena tadi di yang awal gambarnya kemungkinannya sampai dengan 180 derajat. Nah, di sini karena ini antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat, maka cos theta-nya di kuadran 2 ya, pasti negatif. Karena cos theta-nya negatif, kita pindahin ke sini. Ini negatif sedangkan yang lain di positif, maka perkaliannya adalah
U dot V selalu negatif. Oke, ini A, B, ini C. Oke, yang ini saya garisin. Oke, ini A, dari sini ya 2A ya, 2A, yang ini B, 2B, ini 2A. Oke, nah selanjutnya, karena sekarang kenapa yang 90 derajat dia U dot V nya sama dengan 0? Oke, karena cos theta di 90 derajat ini 2C. Nah, karena cos 90 derajat dia sama dengan 0, maka otomatis kita tinggal kaliin aja U-nya berapa, V-nya berapa, maka U dot V-nya U dot V-nya pasti sama dengan 0, ya kan? Nah, kasus untuk cos theta, untuk tetanya 90 derajat artinya dia tegak lurus ya, yaitu U dan V-nya tegak lurus. Nah, kata lain dari tegak lurus adalah ortogonal. Jadi, ketika cos tetanya 90 derajat, dia disebut ortogonal, maka hasil kali titiknya pasti 0. Ketika dia tegak lurus, hasil kali titiknya pasti 0. Seperti ini ya. Berarti nanti kalau misalkan dapat U dot V-nya 0, udah pasti dia tetanya adalah 90 derajat atau pi per 2 dalam radian. Dinotasikan dengan U tegak lurus V, yaitu U dan V-nya saling ortogonal atau saling tegak lurus. Nah, yang ketiga adalah teoremanya. Ini, teorema yang ketiga adalah U dot V sama dengan seperempat dari panjang U plus V dikuadratkan dikurangi seperempat dari panjang U min V dikuadratkan. Nah, kenapa bisa seperti itu, Bu? Nah, kenapa bisa seperti ini? Oke, kita jabarkan dulu U plus V dikuadratkan dan U min V dikuadratkan. Kita jabarkan seperti ini. Nah, U plus V dikuadratkan adalah U1 plus V1 dikuadratkan ditambah U1 plus V2 dikuadratkan dan seterusnya sampai UN ditambah VN dikuadratkan. Oke. Nah, ini tadi yang A plus B dikuadratkan. A plus B dikuadratkan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. A min B dikuadratkan sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Oke. Nah, ini kita ganti saja AB-nya dengan U1 dikuadratkan ditambah 2U1 V1 ditambah V1 dikuadratkan. Untuk yang U2 dan V2 berarti U2 dikuadratkan ditambah 2U2 V2 ditambah V2 dikuadratkan. Selanjutnya seterusnya sampai UN kuadrat ditambah 2UN kali VN ditambah VN kuadrat. Nah, selanjutnya untuk U1 dikurangi V1 panjang normnya dikuadratkan, dia sama seperti yang atas tadi dengan menggunakan formula yang A min B di sini. Berarti bedanya adalah di sini ada min 2U1 V1, min 2U2 VN dan seterusnya. Nah, kalau kita kurangkan ini sama-sama seperempat kan? Oke. Kalau kita kurangkan ini dikurangi yang bawah, kalau saya kurangkan berarti U plus, oke, ini salah. Oke. Nah, kalau saya kurangkan U plus V dikuadratkan dikurangi U min V panjangnya dikuadratkan, maka yang tersisa apa? Ini U1 kuadrat dikurangi U1 kuadrat habis. V1 kuadrat dikurangi V1 kuadrat habis. Jadi yang ada U yang tidak dikalikan atau yang tidak 2U1 V1, jadi yang U ini, V ini, UN kuadrat, VN kuadrat, U2 dan seterusnya dia akan jadi 0. Sisanya adalah 2U1 V1 dikurangi negatif 2U1 V1 berarti jadi 4 ya. Jadi sisanya di sini ada 4 U1 V1 ditambah 4 U2 V2 ya kan? Dan seterusnya tambah 4 UN VN. Oke. Kalau 4-nya kita keluarkan U1 V1 sampai UN VN. Oke. Nah, ini U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah seterusnya sampai UN VN, dia adalah U dot V. Maka di sini kita kali seperempat, di sini dibagi seperempat agar menjadi U dot
V. Ini adalah penjelasan nomor 3. Nah, untuk yang nomor 4, katanya U dot V itu mutlak dari U dot V. Ingat, U dot V adalah skalar. Adalah kurang dari mutlak U dikali mutlak V. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ketasamaan ini disebut ketasamaan Cauchy squared. Ini adalah Cauchy Schwarz inequality atau ketasamaan inequality. Oke, nah pembuktiannya seperti apa? Yaitu kita tahu bahwa U dot V dia sama dengan U panjang U dikali panjang V dikali cos theta kan? Nah, karena kita tahu bahwa cos theta itu dia antara 1 dan negatif 1 ya kan? Theta itu nilainya antara 1 dan negatif 1, maka di sini U dot V dia sama dengan U kali V, dia nilainya, kalau saya substitusikan nilai cos tetanya antara 1 dan negatif 1, maka di sini dia lebih besar dari U dot V, U kali V, karena dikali cos 1 kurang dari negatif panjang U dikali panjang V. Oke? Karena kita substitusikan cos tetanya antara 1 dan negatif 1, maka untuk yang negatif 1 seperti ini, untuk yang lebih besar daripada 1 seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya. Dan ingat kalau misalkan definisi nilai mutlak, maka kalau seperti ini artinya apa? Mutlak U dot V, ingat di kalkulus, dia kurang dari maka jadilah seperti ini. Karena ini antara negatif sesuatu dan ini positif sesuatu, maka ini adalah mutlaknya kurang dari panjang dari vektor U dikali panjang dari vektor V. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh dari teorema hasil kali titik yang kedua. Nah, misalkan kita punya U-nya 1, negatif 23, V-nya 342, dan W-nya 363, maka kita lihat bahwa U dot V dia 1 kali min 3 tambah min 2 kali 4 ditambah 3 kali 2 hasilnya negatif 5. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa theta, misal theta adalah sudut antara U dan V. Oke. Gamma adalah sudut antara V dan W. Oke. Lalu omega adalah sudut antara U dan W. Maka di sini kita tahu bahwa U dan V berarti theta ya. Tetanya itu adalah sudut lancip atau tetanya antara 0 sampai dengan 90 derajat. Selanjutnya dari sini, karena hasil kali titik V dot W itu dia positif, min 3 kali 3 tambah 4 kali 6 tambah 2 kali 3 adalah 21 positif. Oh, salah ya, yang atas negatif ya. Oke, ini salah. Karena dia negatif berarti tetanya tumpul ya, salah ya, tumpul artinya dia antara 90 derajat sampai 180 derajat ya, derajat. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini, karena V dan W dia positif berarti tetanya gamma. Oke, berarti gamanya lancip, berarti gamanya antara 0 sampai dengan 90 derajat. Nah, selanjutnya yang U dot W sudutnya ini ya, omega ya.
Nah, karena omega ini kalau kita kalikan di hasilnya 0, maka berarti dari sini kesimpulannya adalah apa? Omega dia sama dengan pi per 2 atau sama dengan 90 derajat gitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, tentukan manakah yang benar, misalkan tentukan tetanya berapa, antara berapa, maka kita tahu dari melihat U dan V-nya saja. Oke, nah selanjutnya adalah kita rangkumkan sifat hasil kali titik apa sih yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah kalau U dot V dia akan sama dengan V dan U, V dot U. Kenapa demikian? Karena kita tahu dia kan U dan V adalah bilangan real untuk di real ya. Berarti apa? Karena U dot V dia sama dengan apa? Sama dengan vektor U vektor V kali cos theta. Dia sama dengan vektor V kali vektor U kali cos theta. Karena theta adalah sudut antara U dan V, jadi sama ya. Maka di sini adalah V dot U. Oke, selanjutnya ini juga sama. Kita tinggal berikan seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini saya pakai definisi yang kedua, yaitu karena U dot V plus W adalah U1 dikali V1 plus W1 ditambah U2 dikali V2 plus W2 dan seterusnya UN kali Vn plus Wn di sini, maka selanjutnya adalah di sini saya jabarkan sama dengan U1 V1 ditambah U1 W1 dan U2 V2 ditambah U2 W1 dan seterusnya sampai UN Vn ditambah UN Wn. Oke, ini Wn. Lalu selanjutnya yang ada V-nya kita kumpulkan. Berarti ini jadi U1 V1 sampai dengan UN Vn, oke, ditambah U1 W1 sampai dengan U1 Wn. Oke, dari sini maka kita dapat yang ini. Yang ini adalah U dot V, yang selanjutnya yang ini adalah U dot W. Jadi seperti itu ya. Dari sini. Oke, yang ketiga adalah kalau misalkan KU dot V sama dengan KU dot V atau panjang vektor U dikalikan skalar K kali V atau U dot KV. Nanti cara mengerjakannya ini tidak akan saya bahas. Cara mengerjakannya bisa seperti ini ya, seperti yang di sebelah sini. Tinggal nanti K-nya dikeluarkan, terus K-nya dipindahkan dan selanjutnya. Oke, yang keempat adalah V dot V dia selalu lebih besar daripada 0 jika dan hanya jika V-nya sama dengan 0. Oh, yang ini karena kita tahu tadi di teorema sebelumnya V dot V itu dia sama dengan panjang vektor V dipangkatkan setengah. Nah, kita tahu bahwa panjang vektor V sama dengan 0 jika dan hanya jika dia nilainya 0. Ini juga sama. Berarti ini panjang vektor V sama dengan 0 jika dan hanya jika nilainya 0. Kalau dia nggak 0 berarti V-nya tidak 0. Ini adalah 0 dalam vektor ya. Kalau yang ini 0 dalam skalar, yang sebelah kiri 0 skalar, yang sebelah kanan 0 vektor. Jadi bisa karena ini. Oke, ini adalah 4 sifat dari hasil kali titik. Yang ketiga bisa diuraikan sebagai PR ya. Oke.